kakak itu bajunya ya bisa untuk iris jenang, dodol itu. Itu tadi saya cari gitu di masa lalu saya tuh apa ya, saya kok bisa masuk ke situ dan sangat serius gitu. Iya. Ternyata dendam. Halo, selamat malam. Kembali lagi di acara Terminal Mendut. Kali ini kita kedatangan seorang Pak Joko S. Gomblo sama Ferry Sandi Huits, ya. Nah, sebelumnya saya penasaran ya, untuk Pak Joko S. Gomblo itu singkatan dari apa itu? Nama itu ya. Nama ya. Ya, S-nya itu Suranto. Saya itu sangat Jawa ya. Bapak ibu saya lahir di Jawa dan bapak ibu saya Jawa, kemudian memberi nama Joko itu kalau di Inggris boy gitu ya. Joko. Dan Suranto itu sangat identik dengan nama-nama pasaran Jawa pada masa itu ketika saya di 69 ya. Jadi S-nya itu Suranto dan kemudian Gomblo itu nama, katakanlah nama apa ya? Kalau dulu ada nama pena gitu lah untuk para penulis gitu ya. Kalau ini memang lekat dari kecil dan kebetulan ini lekat dari kecil itu sudah menjadi identitas yang mengompletti ini nama saya, karena sampai sekarang pun atasan saya yang mestinya biasa pakai bahasa formal gitu juga manggilnya Mas Gomblo gitu. Kalau artinya sendiri ada nggak, Mas? Pak Gomblo, sorry. Saya kurang tahu. Gomblo yang saya tahu itu seorang artis pemusik hebat ya. Oh itu iya. Di Surabaya sana dan lagunya sampai sekarang kan masih itu legend ya. Iya. Gebiar-gebiar itu paling enggak 17-an mulai dari RT sampai nasional itu hampir selalu mendendangkan lagunya Gomblo yang hebat itu, yang populer sebagai pemusik rock, pemusik balad di Surabaya ya. Kalau Mas Ferry Sandi sendiri itu Ferry Sandi Huits ya. Nah, kalau dari namanya gitu, itu sebenarnya nama kayak bukan nama Indonesia gitu, aslinya? Bukan, itu nama panggung. Nama panggung ya? Jadi nama KTP saya tuh pakai PERI. Ferry Sandi. Ferry Sandi ya. Iya. Ternyata saya tuh malu Pak Gomblo. Jadi kok nama saya pakai P gitu. Bukan V gitu. Bukan V. Tapi Sunda bukan? Iya, Sunda. Oh, Sunda. Ternyata setelah saya ulik lebih dalam lagi, ternyata orang Sunda itu baru mengenal huruf F itu abad ke-15. Ini penelitian beneran? Serius. Pengaruh Mataram Islam. Kaganga Sunda itu baru mengenal huruf F gitu ya. Itu telah periode 15-16 lah. Oh, gitu ya. Lihat aja perubahan Kaganga itu. Jadi kalau memang Huitsnya sendiri? Huitsnya itu Pak Gomblo biasa lah lagi mahasiswa gitu suka baca Nietzsche. Oh, Tuhan iya. mati. Oh gitu. Gratis den. Gitu-gitu lah pokoknya. Jadi udahlah dipakai lah. Tuhan gitu ya. Karena rambut saya uban dan bahasa Sunda uban itu huis gitu. Ditambah CHE gitu. Berarti Jadi, dulu ini mendalami karena existential crisis atau gimana? Enggak juga. Gaya-gayaan aja. Kirain Inggris gitu ya. Kirain gitu. Gaya-gayaan aja. Ini mungkin buat penonton yang belum tahu itu bisa untuk Pak Gomblo sendiri memperkenalkan jadi bidang apa yang ditekuni Pak Gomblo sendiri gitu, sama mungkin habis itu Mas Ferry tadi ya. Ya, ini kan jadi narsis nanti kalau saya harus sampaikan ini. Enggak sih, sekarang zamannya flexing soalnya. Oke. Iya benar. Jadi udah standar gitu. Narsis adalah standar baru gitu. Iya, Standar ganda. Standar ganda saya setuju. Jadi mungkin pada saat kapan saya harus menggunakan itu. Saya sebenarnya mungkin ya lebih pada dua bidang besar ya. Saya sebenarnya dari kecil passion saya itu seni ya, terutama musik juga sastra. Saya baca sastra dan saya dengerin musik apa saja dari kecil, dan itu yang kemudian ketika kakak saya yang membiayai saya studi dan sebagainya itu memaksa untuk di disiplin eksak itu, saya sempat mencoba itu
SMA itu waktu itu IPA itu A1 ya. Iya. Saya terpaksa maju ke sana. Meskipun dari kecil sukanya baca sastra, baca puisi, ikut lomba juga menang nulis gitu. Nah, ketika di A1 matematika merah. 5. Iya. 5 itu merah ya. Iya. Itu saya akhirnya ini bisa menjadi bukti memang saya tidak pasarnya di situ. Saya kemudian secara sembunyi-sembunyi lah kok dapat brosur STSI waktu itu ya, sekarang isi Surakarta itu ada etnomusikologi. Bayangan saya hanya kuliah di sini jadi artis besar, artis pop gitu ya, jadi megastar gitu kan. Wah, daftar di situ saya diam-diam dan diterima, dan memang gampang sekali waktu itu kayaknya. Diterima tuh angkatan pertama saya musikologi. Oh, habis itu gondrong itu impian dari sejak SMA supaya bisa gondrong itu akhirnya tersalurkan di antara di situ. Begitu masuk saya sembunyi-sembunyi tadi terus bilang, "Loh, saya diterima di sini." Bukan diterima, harapan waktu itu di arsitek sama biologi kalau nggak keliru. Yang pakai jalur Sipenmaro waktu itu. Diterima di sini akhirnya kakak saya membiayai. Dan akhirnya saya kuliah di situ, saya stres pada masa-masa awal perkuliahan etnomusikologi mungkin sampai semester 5 masa transisi itu. Bayangan saya akan belajar musik dan musik barat, artinya musik modern. Iya. Dan di situ ketemunya musik tradisional, karawitan yang selama sebelum kuliah itu menjadi sesuatu yang yang menurut saya ini rendah, terbelakang dan sebagainya ya. Ketemu lagi komunitas karawitan pada waktu itu sangat klasikal ya. Kalau setrika itu bajunya ya bisa untuk iris jenang, dodol itu. Setrikanya sampai rambutnya klimis gitu kan. Wah, mungkin kesannya itu kan kayak lente ya menurut mereka. Tapi aku melihat ini pudi gitu ya. Nah, sampai semester 4 tuh banyak mata kuliah praktek musik tradisi. Aku lebih bersahabat, berteman, berdiskusi dengan teman-teman UNS yang bersebelahan dengan kampus kami. Dan aku di sana mengekspresikan bakat musik itu dengan bikin grup rock di lintas fakultas di sana, pernah di FISIP, pernah di teknik sipil, pernah di hukum, bergabung dengan mereka dan setiap hari dialognya gitu. Nah, baru semester 5 kemudian saya melihat, ternyata disiplin etnomusikologi itu logos, pengetahuannya, teorinya, bukan prakteknya. Prakteknya ada, kemudian saya menemukan kata kunci netel, bimusikale. Yang artinya ternyata di dalam musik itu praktik dan teori itu saling melengkapi. Dan praktik ini yang kemudian akan mendukung pada aspek-aspek pengetahuannya untuk ontologisnya. Disitulah kemudian, ternyata praktek mungkin dalam level kecil adalah untuk instrumen atau untuk medium atau untuk alat bantu ketika akan mendalami sebuah kebudayaan musik utamanya. Barulah di situ saya mulai passion saya membaca muncul lagi, baca itu terus akhirnya saya jadi sangat sudah mulai frekuensinya masuk, kemudian mulai join di sana dan mulai merasa at home di etnomusikologi. Dan itu yang kemudian saya semakin senang kan, semakin gairah untuk melakukan riset-riset kecil pada masa itu, dan kemudian impian saya termasuk terlampiaskan ketika saya yang pertama barangkali ya melakukan riset tentang musik rock untuk etnomusikologi, karena etnomusikologi pada awalnya lebih untuk domain musik tradisi. Ketika saya mengajukan proposal musik rock ternyata diterima, dan waktu itu Pak Pangga sangat welcome. Waktu saya semakin bergairah dan saya melakukan riset itu sampai kemudian ketemu idola-idola saya, Yan Antono, untuk interview dan sebagainya. Itu semakin menguatkan, dan apalagi saya juga ada di bagian praksisnya ya, juga bermusik di sana. Saya bikin album untuk waktu itu untuk grup saya, dan saya juga impian tentang bintang itu sudah saya coba lakukan, bikin album dan tawarkan ke beberapa label, ditolak, dan kami melakukan yang kemudian disebut indie label. Kita tahun 95 sudah melakukan itu. Itu ya kepuasan itu. Sampai akhirnya saya mulai menulis dan
kemudian dimuat di media. Waktu itu masih kuliah tingkat akhir, itu mulai passion menulis, terus menulis musik. Waktu itu ada tabloid eksponen yang punya kolom musik, saya nulis di sana, rajin di sana, sambil tetap praktek musik. Kemudian sampai kemudian impian Mega Star tadi tangga, ketika Sadra mengajak saya ingat sekali saat itu ngetuk kamar kos saya. Kamu ngapain selama ini mimpi jadi artis pop? Kamu tampang udah nggak dapet. Kemudian juga itu lebih banyak pada aspek laki ya, menurut dia. Tapi kemudian ketika dia menawarkan, ayo bermusik dengan saya, itu surprise bagi saya. Ini seorang besar yang tiba-tiba kok ngajak bermusik dengan saya. Saya masih membayangkan ini musik model apa. Nah, ini akhirnya yang kemudian menginisiasi terbentuknya Sono Seni Ensemble. Sadra mengajak saya dan Pak Yul waktu itu bertiga bikin musik, dan dia pegang drum kick yang selama ini bukan kebudayaan dia, tapi dia kemudian menawarkan transformasi kekuatan musika tradisinya ke dalam drum itu yang kemudian menumbuhkan motivasi baru saya untuk bergiat di sana. Sampai kemudian saya sebagai penulis tadi kemudian masuk di sebuah institusi media resmi sampai 10 tahun ya, 11 tahun saya di institusi media resmi di Majalah Gong sampai kita melihatnya di situ. Nah, disitulah yang kemudian saya ada di dua bidang tadi, yang itu mengantarkan saya kemudian masuk ke UNS, meskipun tidak dengan ijazah komunikasi, tapi pengalaman praksis saya di media itu sebagai pengajar di UNS. Iya, tapi saya juga masih mengajar di ISI di musikologi sampai sekarang sejak tahun 2000 itu. Jadi sekarang itu dosen di ISI mana? Solo. ISI Solo sama di Universitas Negeri Semarang pas 11 Maret? UNS itu Universitas 11 Maret. 11 Maret ya benar. Itu sering keliru orang. Karena UNS itu sering dan Universitas Negeri Surakarta gitu. Padahal ini Universitas 11 Maret Surakarta gitu. Nah, berarti kalau Mas Ferry Sandi sendiri itu mungkin banyak orang yang ya udah tahu juga, cuman malah saya yang belum tahu ya kan. Soalnya ya ini ya apa namanya, mungkin memang keterbatasan referensi saya, jadi mungkin bisa dibantu untuk jelasin ke saya. Jadi Mas Ferry Sandi itu sebenarnya yang dikerjain itu apa sih gitu loh, maksudnya di bidang apa gitu. Kalau orang-orang tahu itu saya tukang baca puisi. Tukang baca puisi. Tukang pertukangan pertukangan baca puisi. Jadi ya itu tadi saya ngawalin apa ya, terjun di kalau dunia YouTuber juga, iya benar. Dibilang YouTuber juga termasuk ya. Tukang, saya lebih senang disebut tukang. Oh gitu. Tukang baca puisi iya. di YouTube dimanapun sih sebenarnya. Jadi apa ya, mengawali baca puisi dan nulis puisi ini sebenarnya secara serius sih sebenarnya ya itu tadi saya cari gitu di masa lalu saya tuh, apa ya saya kok bisa masuk ke situ dan sangat serius gitu. Iya. Ternyata dendam. Dendam gitu. Dendam yang ya harus dibayar dengan tuntas ya, dendam itu. Jadi apa? Dendam saya mencintai perempuan yang kemudian apa ya? Tidak pernah gitu saya katakan lewat mulut, tapi kemudian saya tulis gitu di puisi gitu dari sejak SMA tuh gitu, kelas 2 itu kayaknya 2 tahun saya melakukan itu. 2 tahun ya? Itu sama orang yang sama? Sama orang yang sama. Oh gitu ya? Pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki saya eksploitasi. Dan waktu itu ya itu dari Pak Gomblo, karena saya di apa ya, sekolah di yang Islam gitu ya. Jadi pagi-pagi itu suka baca Al-Qur'an. Tadarus. Nah, disitulah saya selipkan gitu. Jadi di atas sastra, ada sastra Ferry. Sastra Tuhan gitu. Saya suka sekali. Jadi selama 2 tahun saya melakukan itu. Lalu kemudian tetap saja ditolak oleh perempuan. Alasan penolakannya apa gitu? Nggak tahu. Karena nggak disampaikan ya tadi. Nggak disampaikan. Oh, iya bukan ditolak berarti ya. Nggak ditolak, ngapain kamu kirim-kirim begini gitu. Selama 2 tahun tuh. Kirim puisi.
sih. Udah nyampe kan ya tapi ya. Tapi dia nggak tahu sih sebenarnya tak kirim itu. Jadi ceritanya dari situ, kemudian kok setiap kali saya melihat sesuatu gitu, hari ini tiba-tiba saya memperlakukan seperti halnya kekasih gitu. Apapun gitu, termasuk juga kritik yang saya tulis gitu. Jadi kemudian mungkin menubuh ya gitu, bagaimana satu persoalan kemudian saya masuk lebih dalam sehingga saya mencintainya gitu. Termasuk puisi yang viral dan kurang ajar itu bertahun-tahun, bahkan kemarin hari Pancasila tiba-tiba di TikTok di mana rame lagi gitu. Kayaknya kalau saya lihat juga proses penulisannya itu selama 2 bulan dan menggunakan riset gitu. Riset etnografi lah tanda petik kayak begitu. Jadi saya nulis Sengkon Karta gitu selama 2 bulan tuh. Wah, ya gitu. Sebagainya orang proletar ya, dari Bandung Karawang itu kan lumayan jauh tuh. Iya. Jadi selama 1 bulan saya melihat secara komprehensif di wilayah perbatasan Karawang dan Bekasi itu gitu. Saya persoalan-persoalan kok kenapa ya orang sini gak banyak gitu yang dibunuh periode 65 gitu. Ya karena ada beberapa banser gitu yang nyelamatin, ngasih jaket apa dan segala macam. Sampai sejauh itu gitu. Jadi Sengkon Karta yang selama ini sebagai sebuah kasus yang fenomenal ya, tahun 80-an ya. 80-an. Kejadian aslinya 74 sebenarnya. Tapi karena ada Pak Albert Hasibuan, terus juga ada beberapa orang gitu yang menopang Tempo dan lain-lain kan ya waktu itu. Basing itu termasuk Iwan Fals juga. Betul. Bagi saya 2 orang ini gitu kayak memberi dampak yang sangat luar biasa bagi wajah hukum Indonesia gitu. Karena gara-gara kasus inilah lahir undang-undang peninjauan kembali gitu. Yang Isinya itu ngomongin ini bersalah, tidak langsung diputuskan gitu. Tidak diputuskan untuk langsung dipenjarakan, tapi ditinjau kembali. Siapa tahu ada sesuatu yang terlewat dan lain-lain gitu. Jadi bagi saya 2 petani ini pahlawan gitu. Yang telah mengorbankan dirinya gitu untuk memperbaiki hukum Indonesia. Pikir begitu. Jadi ya itu tadi jatuh cinta gitu dengan perempuan, tapi kemudian saya pakai gitu sistem itu untuk melihat yang lain gitu. Saya pikir jatuh cinta ya bagi teman-teman jatuh cinta aja. Itu bahagia kok jatuh cinta tuh. Dan gratis pula. Benar, ya nggak tentu juga. Gratis ya jatuh cinta tuh. Gitulah kira-kira. Terus kemudian persoalan YouTube ini persoalan yang nggak sengaja gitu Pak Gomo. Karena mahasiswa saya ini proletar gitu. Proletar ya nggak punya laptop, nggak punya flash disk gitu. Gimana ya? Terus teman yang dokumentasi itu dimasukkan, masukin aja ke YouTube tahun 2009 kalau nggak salah. Gitu. 2009. Jadi sistemnya tuh masih dokumentatif gitu sifatnya tuh. Lalu kemudian hari ini ya tak perbaiki gitu, dialihkan dan lain-lain gitu. Ada pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa lebih nyaman gitu dalam konteks virtual lah ya gitu. Dan waktu itu memang kawan-kawan penyair gitu, belum begitu mau masuk ke wilayah itu gitu. Tetap itu maksudnya wilayah digital ya, dalam pengertian populis. Awal-awal Facebook itu 2009 itu. Gitu. Itu masih sekedar ekspresi dokumentasi yang diunggah gitu. Gitu kayak begitu. Teman-teman lebih seneng nulis di koran gitu dan lain-lain gitu. Saya memulai itu justru selain di koran gitu, terus Tapi itu barengan fenomena Ciklit enggak itu berarti? Barengan ya. Setelah Ciklit rame dan lain-lain, kemudian sastra digital juga tuh waktu itu gagasan teman-teman Unpad gitu di Bandung gitu ya. Jadi puisi kemudian didigitalkan gitu. Gagasan Dirwan Yaksa, Saud Situmorang gitu teman-teman itulah. Yang rame-rame bikin blogger. Betul gitu. Nah waktu itu teman-teman masih fokus ke situ, sedangkan saya lebih memilih simpan aja di situ gitu. Ternyata
blow up ya. Hari ini gitu, nggak disangka-sangka sih sebenarnya. Itu yang bikin viral apa? Padahal kan ini konteks peristiwanya juga politiknya, eranya kan bukan era milenial ini yang mungkin mereka ahistoris tentang sekon kata. Mungkin bahasa Anda yang membuat ini. Ya kayaknya gitu. Jadi saya menggunakan ketika teman-teman penyair lebih memilih untuk memilih tradisi tulisan, malah saya justru tradisi lisan gitu. Bacot. Mungkin di situ gitu. Itu tapi Mas Ferry Sandi sendiri mungkin udah memprediksi bahwa kedepannya akan seperti itu mungkin ya? Nggak tahu, gelap gulita. Gelap. Nah, yang penting aku nyimpan aja sebagai sebuah arsip gitu, bahwa arsip itu berfungsi di kemudian hari gitu. Ya saya akan periksa lagi gitu. Jadi tadinya pikirannya itu sebagai arsip bukan? Arsip. Oh, bukan dokumentasi. ingin menyampaikan gitu. Bukan. Oh gitu ya? Baru 2012. Mohon maaf ya agak kasar boleh tuh? Nggak apa-apa. Anjing gitu ya. Gua buka tulis Westrenra di YouTube yang keluar wajah lu anjing. Kok aku baru tahu tak lihat lagi. Oh iya ternyata bener. Iya. Jadi aneh juga gitu setelah kemarin tak lihat lagi. Ternyata yang baca puisi ya, apa menariknya baca puisi gitu. Bisa sampai viewer 5 juta gitu. Iya. Aneh juga. Ya karena mungkin nyangkut ini kan kalau teknologi digital atau sosial media ini kan algoritma ya. Iya. Mereka baca kata kunci. Saya ada kasus yang paling menarik belakang ini. Grup Sonos ini kan bikin album Crunch Wrong. Salah satunya adalah kita tahu apa karakter media ini ya. Iya. Untuk bisa viral, diantaranya adalah tepat dalam menggunakan kata kunci. Ya, keyword. Nah, ketika salah satu komposisi kami itu Silis Selah medley Ave Maria, langsung viral Ave Marianya yang bikin viral. Iya, benar. Bukan sono seninya, bukan Crunch Wrong. Crunch Wrong nggak ada di sana. Crunch Wrong hanya ketemu sono seni karena ini keroncong yang salah. Ini akronim dari keroncong dan kurong gitu. Nah, ketika dengan Ave Maria tuh satu sisi kemudian viral, orang Ave Maria kan global. Iya. Itu langsung Makanya, ketemu padu. Kok Ave Maria sama dengan kasusnya Ferry? Kok Ave Maria ketemunya ini makhluk apa ini orang Jawa gitu kan. Gitu dan gendingnya beda lagi. Gitu. Nah, itu satu sisi viral, tapi sisi lain juga kemudian ketika main di sosial media ini kan justru ini terrekod semua dan kalau ini sudah punya lisensi akhirnya agregator yang mengolah gitu. Jadi satu kunci itu tadi kita bermain-main di kata kunci. Mungkin ya, karena Sengkon Karta itu kalau ada kasus salah tangkap gitu, selalu saja ada keyword Sengkon Karta di media apapun. Oh gitu ya. Iya. Siapapun yang kemudian menggunakan kata-kata atau idiom itu nyangkut. Tapi kalau Mas Ferry Sandi sendiri untuk pembacaan puisi di sini siap? Siap. Oh siap. Sabda ada sabda. Oh, iya. Itu bukan sabda, tapi memang udah passionnya dan udah tubuhnya adalah tubuh puisi. Jadi kalau untuk penonton mungkin pengen membacakan puisi yang berjudul apa? Kalau bisa jangan cuma satu, biar kita ada referensi lebih. Oh gitu, siap. Oh siap. Coba lah. Iya boleh. Tak pikir nanti kita ngobrol-ngobrol dulu, nggak usah. Nggak apa-apa, intermezzo dulu biar kita nggak ngobrol terus, cuman ada selingannya. Tapi menarik itu yang diceritakan tadi Beyond Falling in Love tadi itu yang dibacakan. Itu kan yang nggak tersampaikan karena bahasa puitik tadi kan. Itu dibacakan, siapa tahu Mbak yang dulu ini kemudian melihat ini kemudian ternyata dulu tuh menyesal. maksudnya ini artinya bisa mungkin ini akan ya mencapai ya. Nah, sekarang kita bakalan coba dengerin puisi dari Mas Ferry Sandi sendiri. Ada berapa puisi yang mau dibawain? Monggo, terserah. Oh iya, jangan manut. dua mungkin ya. Oh siap, okay. Judulnya apa aja?
Yang satu Pernyataan Cinta karya Acep Jamjamur gitu. Dia fausnya Jawa Barat lah. Yang kedua mungkin? Yang kedua yang mana? Puisinya Ferry ya? Oh, puisi saya boleh. Oh iya. Siap. Nah silakan nikmati. Pernyataan Cinta. Kau yang diselubungi asa, kau yang mengendap seperti candu, kau yang bersenandung dari balik penjara, tanganmu buntu karena menyentuh matahari, sedang kakimu lumpuh. Aku mencintaimu dengan lambung yang perih, pikiran yang dikacaukan kenaikan harga susu, pemogokan, serta kerusuhan di mana-mana. Darah dan air mataku tumpah seperti timah panas yang dikucurkan ke telinga. Kubayangkan tanganmu yang buntung serta kakimu yang lumpuh. Tanpa menunggu seorang pemimpin, aku merengkuh bensin dan menyemburkannya ke udara. Lalu bersama mereka, aku melempari toko, membakar pasar, gudang dan pabrik sebagai pernyataan cinta. Betapa menyedihkan mencintaimu tanpa kartu kredit, tanpa kamar hotel atau jadwal penerbangan. Para serdadu berebut ingin menyelamatkan bumi dari gempa dahsyat. Kuda-kuda menerobos pagar besi, anjing-anjing memercikkan api dari sorot matanya, sementara aku melepaskan pakaian dan sepatu. Ternyata mencintaimu tak semudah turun ke jalan raya, menentang penguasa, atau memindahkan gunung berapi ke tengah-tengah kota. Aku berjalan dengan membawa kayu di punggungku, seperti kereta yang menyeret gerbong-gerbong kesedihan, melintasi stasiun-stasiun yang sudah berganti nama. Ku dengar bunyi rel yang pedih, tengah menciptakan lagu. Gumpalan mendung meloloskan diri dari mataku menjadi halilintar yang meledakkan kemarahan pada tembok dan spanduk. Aku mencintaimu dengan mengerat lengan dan melubangi paru-paru. Aku mencintaimu dengan menghisap knalpot dan menelan butiran peluru. Wahai kau yang diselubungi asap, wahai kau yang mengendap seperti candu, wahai kau yang terus bersenandung meskipun sakit dan miskin, wahai kau yang merindukan datangnya seorang pemimpin, tunggulah aku yang akan segera menjemputmu dengan sebotol minuman keras. Itu kira-kira. Berikutnya berarti yang dari Mas Ferry Sandi sendiri ya. Oke. Mungkin bisa dicoba. Oh, boleh, siap. Supaya nanti dia akan melihat dan akan selalu memutar. Selalu melihat ulang. Siap. Satu cara memelukmu. Bila aku ingin dekat denganmu, aku akan menunggu hingga ada tanda darimu. Bila kau menginginkanku jauh, aku tak mengapa.
Aku baik-baik saja. Aku cukup melihat matamu. Karena dengan melihatnya, aku bisa menyelundupkan hasratku ke singgasana dadamu. Itu jauh lebih memesona bagi budak cinta yang selalu takluk pada titah ratunya. Dan bila kau tak mau lantas memalingkan matamu, aku akan memejam saja. Kukira kehadiranmu sudah cukup dan aromamu akan setia kuhirup. Ia akan menjadi pupuk bagi benih diri yang akan selalu tumbuh hidup. Rupanya kau pun memilih pergi jauh. Aku pun tak mengapa. Dan kurasa justru ini indah, luar biasa, karena kau magnetnya. Hatiku akan tetap ikut terpatri ke mimpimu, ke alam sunyi yang paling ilahi di diriku. Kira-kira begitu. Itu Agak sedikit baper saya. Iya, tapi ini disampaikan pas Mas Ferry Sandi usia berapa ini? Ini ya waktu itu, kuliah Waktu itu? waktu SMA. Waktu SMA Waktu ya? SMA. Jadi memang dari SMA itu perasaannya tuh udah intens gitu ya memang ya? Ya, ini gimana? Dulu gimana? sudah canggih bikin gombal Iya. sebenarnya. Tapi yang digombalin nggak ngerti saya. Iya. Itu. Padahal ini loh, saya sebagai laki-laki aja kalau denger itu juga berasa gitu ya. Tenang. Bahaya lama-lama. Bahaya ya. Lama-lama. Kita udah sampai ke penghujung acara dan saya ingin bertanya kepada Pak Gombloh sama Mas Ferry Sandi terkait new media dan sastra, karena gimana ya, kalau dikatakan misalnya kayak puisi itu sebelum-sebelumnya dalam sense yang tradisional itu kan banyak orang yang mandang itu bukan sesuatu untuk kepentingan komersil gitu mungkin ya, atau ya bukan untuk dipamerkan atau segala macamnya. Itu kalau menurut Pak Gombloh sendiri dan Mas Ferry Sandi sendiri gimana? Oke, saya kira kalau pada masa itu sebelum era digital ya, Iya. puisi ya itu adalah menjadi sesuatu yang canggih, sesuatu yang high culture katakanlah, sehingga di sana kita hampir sama sekali tidak membincangkan puisi atau sastra secara umum itu dalam konteks industri ya, karena di sana puisi atau bahkan karya sastra atau novel itu akan menjadi industrial ketika dia hadir atau menyisip dalam misalkan film, ketika film-film berbasis novel, atau juga lagu musik pop misalkan, ketika musik pop itu kemudian berbasis dari lirik-lirik puisi yang sudah diciptakan oleh penyair, itu barulah kemudian kelihatan industrial puisi-puisi itu. Lagu puisi-puisinya Taufik Ismail misalkan hadir atau dilakukan oleh God Bless misalkan, tapi kan kemudian perayaan industri itu tidak ini langsung berasal langsung pada si penyair ya. Sehingga pada era itu memang industri dalam konteks dunia sastra saya kira belum ada, kecuali barangkali sedikit buku ya, ketika buku yang kemudian itu menjadi bestseller gitu ya, sastra-sastra atau kumpulan puisi yang bestseller itu mungkin yang kemudian akan dicetak ulang. Nah, pada konteks digital saya kira ini momen industrinya,
ketika banyak YouTuber di sana kemudian menjadi membacakan puisi-puisinya, membacakan cerpen-cerpennya, di sana memiliki ruang sendiri dan di sana memiliki kapital sendiri yang kemudian secara otomatis akan dimonetize oleh sistem digital ini. Dan ini saya kira momentum teman-teman sastra itu menggunakan ini sebagai bukan transformasi media dari panggung pembacaan puisi ke media digital ya, tapi ini mestinya disikapi sebagai sebuah bentuk estetika baru dalam konteks sastra gitu. Jadi kalau mungkin ada pengalaman dari Mas Ferry Sandi sendiri menyangkut ketika Mas Ferry Sandi itu merintis atau nggak sengaja ya mungkin ya jadi YouTuber puisi gitu kan. Nah itu komentar dari teman-teman Mas Ferry Sandi sendiri gimana gitu? Ada ya beragam gitu. Ada yang terlambat untuk merespon itu gitu. Ada juga yang hati-hati gitu karena kecenderungan seniman kan gitu ya. Jadi dia membaca dulu persoalan lalu kemudian dia memutuskan kan gitu. Dan telat. Enggak, tapi beberapa sudah sekarang banyak sekali teman-teman yang juga memulai itu gitu, memulai masuk ke wilayah YouTube dan segala macam Instagram, sosial media lah dan lain-lain itu. Sekarang udah mulai rame gitu. Tonggak dari kawan-kawan itu gitu, pasca Pak Taufik Ismail, terus juga Leo Christie beberapa ya. Saya pikir Rendra gitu, tonggaknya itu di Ada Apa Dengan Cinta Aan Mansur ya, yang kemudian membacakan Tidak Ada New York Hari Ini gitu ya. Lalu kemudian dari situ teman-teman Jason Ranti, terus siapa lagi, Danto, terus teman-teman itu kemudian banyak merespon gitu, termasuk juga band Homicide ya, gitu. Banyak sekali, bukan banyak, beberapa membawakan puisi-puisi Wiji Tukul gitu untuk albumnya gitu. Saya pikir momentum ini gitu, momentum yang mesti kita respon dengan sangat baik dan bijaksana gitu, sehingga kita bisa menawarkan daya baru gitu dari keausan sastra yang selama ini hanya sirkulasinya penulis, penerbit, penulis, koran gitu. Saya pikir ada medium-medium lain yang kemudian bisa kita respon bersama-sama, dan menurutku ini liar. Semakin liar semakin asik. Justru itu yang kita kejar kan hari ini, bahwa keliaran itu mesti kita taklukkan. Saya pikir itu sih dan dimanfaatkan ya gitu, tentu saja. Feedback itu bisa bersifat, saya ngerasa Pak Gomblo gitu Mas, bahwa saya kerap kali diundang ke berbagai tempat gitu di Indonesia itu ya karena memang siapa gitu teman yang bisa mengenal gitu hari ini. Berapa persen gitu misalkan orang membaca koran sekarang kan juga jarang gitu, lebih senang dengan sosial media dan lain-lain. Saya pikir sosialisasi ataupun aktualisasi dari karya kita bisa di situ gitu, dan banyak. Dan hari ini saya pikir teman-teman kayak si Rintik Seduh, terus si Tirsa Bestari gitu, terus beberapa kawan-kawan itu juga sudah memulai itu dengan kapasitasnya ya. Saya pikir teman-teman ini bisa turun gunung gitu, rame-rame merayakan bersama kata-kata yang kalau saja kata-kata itu sudah dijual oleh para politikus itu disabotase gitu. Nah hari ini penyair mesti turun supaya membuat keindahan dan penyeimbang lah, tanda petik kayak begitu. Udah bosen lah kita mendengar yang kayak begitu. Tiba-tiba hadir puisi, saya pikir juga secara alam bawah sadar gitu ya, mungkin juga orang lain kangen gitu. Dengan puisi itu, dengan kejujurannya, dengan pelibatan perasaan. Selama ini kata-kata itu janji-janji, kan kurang ajar ya. Kira-kira begitu. Ayo kita rayakan. Jadi itu pesan dari Pak Gomblo sama Mas Ferry Sandi ya. Nah, acara kita cukup sampai segitu aja. Sampai jumpa di Terminal Mentut episode selanjutnya.